Nih, aspek finansial menjadi satu pertimbangan yang pastinya penting Banget. sebelum kita memutuskan untuk bersama seseorang Pasti. seumur hidup, ya kan? Nemenin pasangan dari nol itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang gak selalu worth it Pastinya. secara realistis, Iya. ya kan? Tapi of course ada juga di kasus-kasus dimana it's worth it. Ya. Sebenarnya secara realistis nemenin pasangan dari nol tuh gimana sih? When is it worth it and when is it not? Kan harus setara dan sepadan. Kebetulan kami sepadan, sama-sama susah. Jadi nyambung. Tapi kan kalau misalnya yang di sini ya sebetulnya lebih baik mencari yang mirip-mirip sih. Kalau menurut Teo kenapa? Karena ibaratnya beda lifestyle, beda culture, beda habit itu repot sekali kalau dari awal aja udah jadinya pengorbanan. Ya maksudnya di culture dan habit ya. Kayak misalnya orang tua kita berhasil membangun bisnis, kita punya rumah lantainya diinjek dingin, terus kita pacaran sama orang yang misalnya kita lihat dia baik sekali, tapi dia hidupnya benar-benar susah nih, ngontrak pindah-pindah. Itu aja titik awalnya udah susah. Kenapa? Karena memang dari awal akan lebih baik untuk yang setara dan sepadan. Setidaknya bedanya dikit lah. Jangan jomplang lah. Jadi bahkan bukan nemenin dari nol, kalau itu saya harus turun dulu ke nol, baru menemani dia dari nol. Kan jadi dua. Iya. Iya Bener. Kalau kita setara nemenin dari nol kan That's true. nemenin. Ada perbedaannya. Iya. Kalau turun kan, ayo saya jadi nol dulu ya. Dari nol dulu. Pengorbanan layer 1. Dah. Nemenin lagi dari nol. Pengorbanan layer 2. Begitu dia kurang, ya marah pasti. Gue udah 2 kali loh, bukan 1 nih. 2 nih. Gue turun, gue ngikut. Gitu. Gila, itu that's a very realistic distinction ya. Jadi yang tadi Teo bilang ada 2 pengorbanan ya. Iya. Harus pasti turun dong. dari nol dulu lalu nemenin. Iya, Seperti ya pasti itu lebih susah dong. Iya, nemenin iya, dari nol iya. boleh, tapi kan ya kita cari yang sepadan aja, kita nggak perlu turun dulu. At the same time though, aku bisa ngerti your point juga sih, Dit. Dimana Dita tadi bilang it also depends on the partner punya karakter. Iya. Ya kan? Yang kamu bilang ketika kamu bareng sama pasangan kamu bisa ngeliat nih in the future kamu bakal be treated well, and also misalnya the way your partner bisa ngeliat problem sebagai opportunity, for example. Jadi aku juga ngerti banget dari aspek itu ya. Dan banyak kan yang bilang bahwa cinta tuh harus diperjuangkan. Nah ini ngomong di luar aspek finansial lah ya. Maksudnya cinta tuh harus diperjuangkan. Tapi kapan sih itu nggak layak diperjuangkan? Kalau menurut Yuta gimana? Oke, ini mungkin unpopular opinion ya. Tapi buat gua ketika kita mau ngomong kita cinta atau love atau kasih, love itu equal sama sacrifice. Jadi kalau kita ngomongin love, jangan pikirin happy-nya dulu nih. Yap. Kita bisa bilang orang ini love kita atau enggak, sayang sama kita atau enggak, mengasihi kita atau enggak, bukan dari seberapa asik kita ketawa-ketawa bareng atau hangout bareng. Kita bisa bilang dia sayang atau enggak, seberapa besar yang berani dia bayar harganya untuk kita. Seberapa besar yang kita berani bayar harganya untuk dia. Yap. That's love. Jadi ketika kita udah bisa bilang bahwa love ini adalah pengorbanan, dari awal kita tahu, otomatis kita fokusnya dia, bukan ego kita. I see. Ketika awalnya udah kesana, harusnya relasi itu bisa dibangun dengan ego yang sama-sama orientasinya bisa ketemu di tengah. Kalau sudah punya mindset itu berjalan dan akhirnya kita bisa ukur, ini harga yang gue bayar, gue gak sanggup. Jalan sama dia bayar harga terlalu besar dan membuat gue lost everything dan everyone. Jangan lanjut. I see. Kita bayar harga untuk dua-duanya bertumbuh. Kita bayar harga bukan dua-duanya jadi gembel. Gue bayar harga less ego, gue ikutin lu supaya kita bertumbuh. Lu bayar harga, lu rangkul tangan gue supaya kita maju. Jangan udah lu bayar harga, gue bayar harga, kita mati berdua.